Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, bismillahi wa syukrillah, bismillahi wa la nikmatillah, bismillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir pada subuh hari ini, mohon izin bukan berarti mau menggurui, tapi merupakan latihan buat kami untuk bisa tampil dan memberikan sedikit motivasi buat saudara-saudara kita member Pejuang Subuh yang hadir pada subuh hari ini. Yang kedua adalah yang kami hormati kepada pengurus Masjid Al-Muawanah dan jamaah Masjid Al-Muawanah, guru-guru dan pembimbing pembina di Pejuang Subuh, member Pejuang Subuh, ibu-ibu yang ada di belakang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin pada subuh hari ini, dengan izin Allah, insyaallah kita akan menyampaikan beberapa dan mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati dan lisan kita tidak akan pernah bisa untuk tidak selalu bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku member Pejuang Subuh, menembus dinginnya subuh, jauh dari masjid ini, ada beberapa kilometer dari masjid ini, untuk datang di tempat yang mubarakah ini, guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan perjuangan yang luar biasa, karena untuk bangun di subuh hari melawan dinginnya subuh, apalagi dalam kondisi hujan-hujan ini, kemudian ngantuk yang luar biasa, tapi mampu kita jalani, kita tembus dinginnya malam, kita buka mata kita lebar-lebar melawan kantuk. Ini memang luar biasa, dan inilah pilihan Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan ini semua. Salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat buat umatnya, memberikan pertolongan kepada umatnya di akhir kemudian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 2 hari lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah salah satu dari 4 bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Zulhijjah, seperti sekarang yang kita lakukan, Allah cinta dengan sholat berjamaah kita, Allah cinta dengan puasa kita, Allah cinta dengan sedekah kita. Tapi begitu masuk di bulan Zulhijjah, Allah lebih cinta terhadap orang yang melakukan sholat berjamaah. Allah lebih cinta kepada orang yang melakukan sedekah. Allah lebih cinta terhadap orang yang memperbanyak zikir kepadanya. Allah lebih cinta terhadap orang yang melakukan ibadah-ibadah, karena Allah
Allah menyiapkan pahala yang begitu luar biasa, begitu besar. Hanya Allah yang menentukan pahala tersebut di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, perjalanan hidup kita di atas dunia ini merupakan pilihan kita sendiri. Kita yang memilih apakah kita akan berbuat baik, mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW untuk mencapai surga, atau kita yang memilih untuk tidak mengikuti sunnah Nabi dan memilih neraka nanti. Karena Allah akan menyempurnakannya nanti di akhirat kemudian. Innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Allah akan menyempurnakan setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Allah akan menyempurnakannya nanti di akhirat. Dan Allah lebih spesifik menyampaikan itu di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat ke-18 yang berbunyi, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fima nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Jadi kalau kita yang memilih ketidakbaikan, kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang sekarang, kehidupan dunia, maka kami, kata Allah, segerakan baginya dunia. Apa yang kami kehendaki, kata Allah, bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercelah dan terusir. Ini bagi yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, selalu berbuat maksiat kepada Allah, selalu berbuat kejahatan kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, pilihan yang kedua yang akan disempurnakan oleh Allah nanti di akhirat. Wa man arada akhiratan wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum madhkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kata Allah, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita, tujuan akhir perjalanan hidup kita adalah neraka dan surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi bulan Zulhijjah ini? Ada 3 amalan yang patut kita renungkan baik-baik dan kita lakukan dengan baik-baik. Yang pertama adalah puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Dimulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Orang yang sudah bersiap untuk berkurban itu mulai dari besok, karena 1 Zulhijjah ini jatuh pada hari Minggu, bertepatan dengan 11 Juli 2021. Mulai besok sudah disunatkan untuk tidak bercukur, tidak memotong kuku. Jadi sudah memasuki bulan Zulhijjah, disunatkan untuk tidak bercukur dan tidak memotong kuku. Kemudian di dalam perjalanan melakukan ibadah puasa ini, sebenarnya ini bulan Zulhijjah adalah bulan haji,
dan bulan berkurban. Cuma kita di Indonesia tahun ini tidak ada yang melakukan haji berhubung ada pemberitahuan dari negara kita. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan selanjutnya kita sudah bisa melakukan ibadah haji dan ibadah umrah dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu untuk menuju ke sana, dan kita semua yang hadir ini dimudahkan rezeki untuk bisa berhaji dan berumrah, karena itu merupakan cita-cita kita, cita-cita sebagai seorang muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya mau bahas tentang puasa tersebut. Puasa ini walaupun kita tidak berkurban, belum ada rezeki untuk berkurban. Kalau haji sudah kita anukan tadi, tapi Allah menyuruh kita untuk berpuasa yang tidak berkurban. Jadi bukan hanya yang berkurban yang diminta untuk berpuasa, tapi semua umat Islam untuk melakukan ibadah puasa. Allah menempatkan pahala yang tidak bisa kita hitung-hitung. Kalau di luar bulan Zulhijjah, mungkin saja pahalanya ada yang di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan misalnya kita berbuat satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Tapi di bulan Zulhijjah Allah yang membalasnya, kita tidak tahu berapa pahala yang disediakan Allah. Oleh karena itu, secara pribadi, saya tidak mengejar pahala yang disediakan Allah dalam melakukan ibadah, tapi saya mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pahala yang mau kasih masuk ke di surga Pak, Bu, maka saya bukan orang yang akan masuk ke dalam surga. Terlalu banyak kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Tapi kalau ridhanya Allah ridha kepada kita, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Jadi kita berbuat apa yang dituntunkan Allah, apa yang dituntunkan Nabi kita, lakukan saja secara ikhlas. Kita berbuat saja secara ikhlas. Banyak orang yang mengatakan kepada saya, Pak Sulmi, banyak sekali pahala yang kita dapat karena setiap hari mengantarkan kelengkapan jenazah kepada orang, mengurus orang. Tapi saya bilang, kalau pahala yang mau kasih masuk ke surga, saya tidak masuk surga. Tapi kalau Allah yang menginginkan, semua bisa Pak. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Tapi Allah yang menginginkan. Allah yang menginginkan. Maka semua bisa terjadi. Jangan ragu Pak, Bu. Berbuat saja seikhlas tak. Masing-masing punya. Yang guru berbuat di guru, yang petani berbuat di petani. Berbuat ikhlas, maka Allah akan menunjukkan jalan terbaik buat kita. Allah menunjukkan jalan terbaik buat kita. Di bulan Zulhijjah Allah menempatkan pahala yang sangat luar biasa. Berbuat ikhlas saja, supaya pahala-pahala itu betul-betul sampai bisa menggunung. Ikhlas berbuat, jangan mengejar pahalanya, tapi kita ikhlas berbuat kepada Allah. Dan kalau kita sudah ikhlas, maka Allah akan cinta kepada kita. Bagaimana rasanya kalau Allah yang cinta kepada kita? Puasa kita di 9 hari di bulan Zulhijjah dibalas oleh Allah dengan bergunung-gunung, berkilat-kilat. Dan Allah cinta kepada kita luar biasa. Berbuat secara ikhlas dengan tuntunan yang diberikan Allah,
lewat Al-Quran, lewat hadis, lewat Nabi kita, lewat ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita yang memberikan kita dorongan untuk selalu berbuat. Maka berbuatlah. Ikhlas kita lakukan. Jangan pernah menceritakan kembali kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Lupakan pernah kebaikan yang pernah kita lakukan. Tapi kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat kita, variasi masukkan dalam hati supaya kita bisa selalu untuk menekan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa saya bilang jangan lupai kebaikan yang pernah kita lakukan? Terkadang di saat kita bertengkar, salah paham dengan tetangga misalnya, coba tania yang kurang malu yolo ya roh, dia nampak korban. Padahal itu Pak merusak amalan kita, muncul sifat ujub, muncul sifat riya, nasolani pahala. Tapi kalau kita diam, mendoakan dia, mendoakan saudara kita, ada yang dikasih uang, assalamualaikum, ingatkan dia dalam kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian, terutama member Pejuang Subuh yang baru bergabung, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada kita semua. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah adalah memperbanyak zikir, tahmid dan tahlil kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan lupa salawat dulu pertama. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, tatanan kehidupan kita, mau apa saja kita, untuk sebuah kebaikan, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita. Banyak jenis salawat. Salawatnya Nabi Jibril sallallahu alaihi wasallam, salawatnya Nabi Adam, marhaban bi habibillah Muhammadun bi abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat pertama yang diajarkan Allah langsung kepada Nabi Adam. Marhaban bi habibillah Muhammadun bi abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini diamalkan luar biasa. Karena salawat juga, salawat kepada Nabi kita. Nabi Adam waktu diajarkan itu, menggosokkan ke matanya, kemudian melihat ke kukunya, dia bisa melihat Nabi Muhammad SAW lewat salawat itu. Banyak kelebihan-kelebihannya. Mendengar azan dikumandangkan, menyebut Nabi SAW, dibaca salawat, digosokkan ke mata. InsyaAllah kita tidak akan buta sampai menjelang kita punya ajal menjemput. Bisa diamalkan pagi dan sore. Dek di mati nak kuda Nabi tarian ke Allah Ta'ala, amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Karena ini salawat langsung bukan melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Begitu Nabi Adam membuka matanya, disertalah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikir kepada Allah, tahmid kepada Allah, tahlil kepada Allah di bulan Zulhijjah. Allah akan membalasnya dengan pahala yang tidak pernah kita sangka-sangka. Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan, sehingga tatanan kehidupan kita, baik dalam berkeluarga, baik dalam bermasyarakat, akan muncul tatanan yang luar biasa. Kita akan diberikan kesabaran oleh Allah, akan dicintai Allah. Di wajah kita akan nampak wajah-wajah orang yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah berkurban, makarobah bagi orang yang mampu. Allah mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan salah satu hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa
Tidak ada, Nabi bersabda, tidak ada hari yang paling dicintai Allah adalah di hari Idul Adha dan di saat kita berkurban. Begitu cintanya Allah terhadap orang yang berkurban. Allah sendiri yang menentukan pahalanya. Kemudian sambungan hadis ini, di saat nanti di akhirat akan datang kepada kita kuku-kukunya, tanduknya, dan bulu-bulunya hewan yang kita kurbankan akan menjadi saksi buat kita di akhirat. Kemudian darahnya, sebelum darah tertumpah turun ke tanah, maka satu bejana dari surga, bejana emas yang disediakan oleh Allah akan langsung menampung darah itu. Itu pertanda bahwa kurban kita diterima oleh Allah. Nah sekarang banyak di antara kita, suami pegawai, istri pegawai, tapi di saat menjelang berkurban tidak mampu berkurban. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan ini kenapa sampai begitu? Banyak uang tak dibangun, beratus-ratus juta uang tak dibangun. Begitu sampai bulan berkurban, tidak ada, tidak berkurban. Di masjid beberapa kesimpulan, saya sudah 6 tahun mengajak orang untuk berkurban. Jadi ada tabungan kurban 150.000 per bulan, 1.800.000 dalam 1 tahun. Dan alhamdulillah ada satu orang penjual tomat di pasar Cekeng, 6 tahun di Makorobat, pasar Cekeng, penjual tomat, keuntungannya 5.000 satu hari. Setiap hari saya dengan istri jemput itu 5.000. 150 sulam, 1.800.000 satu tahun. Anda di tahun nama coy dia. Kenapa sampai bisa? Dia bisa. Ini pun nadoi beratus-ratus juta tidak mampu. Introspeksi kita. Dan ini adalah bagian dari kita untuk mempersiapkan kita mati. Di saat kita meninggal, uang banyak kita dibangun, harta kita banyak diperebutkan, bertengkar anak-anak di belakang kita yang tersisa di alam kubur. Tidak ada persiapan di alam kubur. Sementara Allah di bulan Zulhijjah ini menempatkan pahala yang luar biasa. Bahkan kurban sendiri Allah sudah menyampaikan, Nabi menyampaikan dengan luar biasa. Maka nanti akan berkorban. Alhamdulillah, beberapa penjual subuh itu sudah ikut sama kami dan insya Allah ini akan berkurban. Program ke depan, teman-teman penjual subuh bisa membentuk satu wadah lagi untuk berkurban. Ada 10.000 si masuk, ada 20.000 si masuk. Jangan buat susah, tapi buat senang. Tapi kita buat senang, buat mudah, tapi kita bisa berkurban dalam 1 tahun. Masa nak kalah di Pak Baru Lambace. Pak Baru Lambace dikasih pulang di lorong 1, ada pekerjaannya cuma dipanggil untuk cuci piring. Pak bisa pernah Pak, setiap ada pengantin dipanggil untuk cuci piring. Tapi 6 tahun memang kerubah, mencoy dia. Anda di tahun. Tapi berkah hidupnya luar biasa. Berkah hidupnya luar biasa Pak. Semenjak berkurban di Pak Baru Lambace, kemarin tidak beli motor, saya ada motornya. Nah pengaruhi kehidupan yang lain kan. Pak Baru Lambace kemarin tidak ada motornya, sekarang ada motornya Pak. Bahkan baru-baru beli tanah lagi.
baru lambace. Keuntungannya berapa tujuh itu lambace di gopo-gopo. Tapi kalau Allah yang menginginkan, Allah menginginkan itu. Sekarang beli tanah, beli motor. Bukankah itu adalah berkat diberikan Allah dari hasil berkorbannya? Karomah Pak, jangan sampai meninggal tidak ada pura di karomah. Mati kimatu dari pura karomah. Berkorban. Allah menempatkan pahala yang sangat luar biasa. Jangan sampai akarobat taruh nasabar kimatu di alam kubur tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada pengakuan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang salah dalam penyampaian saya. Ada 3 poin dalam bulan Zulhijjah ini yang harus kita pertahankan. Pertama adalah puasa, kedua adalah berbanyak zikir kepada Allah, dan ketiga adalah berkorban. Semua ini adalah buat kita semua, bukan buat saya, tapi buat kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita nanti disiksa di alam kubur, nanti di akhirat nanti akan kita perjawabkan semua. Oleh karena itu, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah dalam penyampaian saya, dan hanya itu ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kata Allah di dalam Al-Quran, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adalah wa ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.